Oke, teman-teman semua, kita akan bahas contoh soal dari Lesser Accounting ya. Oke, nah Lesser Accounting ini kita akan bahas contohnya. Oke, nah ini untuk contoh yang direct finance list ya, di mana fair value itu sama dengan cost ya. Nah, oke. Nah, dari sini kayak kita lihat contohnya, baik itu yang guaranteed sama unguaranteed ya. Nanti kita akan lihat kalau untuk direct financing mau guaranteed sama unguaranteed sama aja. Tetapi kalau untuk sales type itu tidak sama nanti ya, antara guaranteed sama unguaranteed. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan antara guaranteed sama unguaranteed untuk sales type. Nah, kita akan bahas yang ini dulu. Kalau untuk direct finance, hasilnya akan sama, baik itu guaranteed maupun unguaranteed residual value, itu akan sama ya. Jurnalnya sama persis. Nah, oke, kita bahas. Pada 1 Januari, PT IVA ini selaku lessor ya. Nah, jadi ini masih sama dengan contoh yang lessee accounting kemarin. Menyewa traktor, menyewakan traktor ke PT Cita, ini selaku lessee. Klausul perjanjian adalah sebagai berikut. Pertama, non cancelable. Nah, salah satu terpenuhi ini ya. Selama 5 tahun ya. Oke, nah. Kemudian pembayaran sewa setiap awal tahun. Nah, ini kuncinya. Inilah nanti kita akan hitung dengan annuity due. Kalau ternyata nanti setiap akhir tahun, maka bukan annuity due ya, tetapi itu ordinary annuity ya. Ya bisa jadi sih dosen kan iseng kalau buat soal ya. Oke, nah sekarang yang selanjutnya adalah nilai wajarnya adalah 100.000. Nah, usia ekonomisnya adalah 5 tahun. Nilai residunya adalah 5.000. Cost-nya adalah 100.000. Nah, inilah dalilnya bahwa kenapa disebut direct finance, karena cost-nya sama dengan fair value-nya gitu ya. Nah, tidak ada opsi perpanjangan masa sewa atau bergen renewal options, dan ketika akhir traktor dikembalikan kepada PT Cita. Pada akhir traktor kembali ke PT Cita. Iya, oke deh. Kok berarti sorry ya, kebalik berarti ya. PT IVA menyewa traktor ya. Berarti ini PT IVA-nya itu adalah lesi ya. Oke, saya hapus deh. Oke, nggak apa-apa lah. Kalau sebelumnya kan PT Cita yang sebagai lesor ya, sebagai lesi. Oke lah. Oke deh, oke deh, oke deh, oke deh, oke deh, oke deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebalik. Ini lesor, ini lesi. Oke, kita lanjutkan. Bunga inkremental PT IVA adalah 5%. Jadi pada akhir sewa traktor kembali ke PT Cita. Berarti ini sebagai lesor ya. Nah, kemudian bunga inkremental PT IVA adalah 5% ya. Kemudian metode depresiasinya garis lurus, implicit rate bagi si lesor adalah 4%. Nanti kita menggunakan ini ya sebagai untuk menghitung berapa lease payment-nya ya. Oke, nah dari sini kita akan uji kriteria apakah bagi PT Cita selaku lessor transaksi ini merupakan kontrak sewa. Oke, yang pertama sewa finance lease atau operating lease ya gitu ya. Nah, oke langsung aja berarti ada non cancelable ini terpenuhi syarat pertama. Nah, ada syarat kedua, salah satu di antara 5 syarat yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ada transaksi kepemilikan? Tidak ada, nggak ada kata-kata itu di soal ya. Kemudian BPO-nya ada nggak? Tidak ada ya. Ada juga bargain renewal options ya. Kemudian yang ketiga, masa sewa lebih besar 70% dari masa manfaat aset. Nah, masa sewanya adalah 5, usia ekonomisnya adalah 5, berarti 100%. Nah, terpenuhi nih. Kalau di kenyataan ini saja sudah cukup ya, maka kita kategorikan sebagai finance lease. Finance lease yang apa, Pak? Finance lease yang direct finance ya. Oke, yang keempat sekarang. Yang keempat, present value lease payment-nya 90% dari nilai wajar. Nah, kalau ini kita harus cari dulu ya. Kita harus cari dulu ini, kita lewat dulu deh ya, kita skip ya. Nomor 5 dulu deh. Tidak ada alternatif penggunaan oleh lessor. Nah, di sini tidak apa namanya, traktor akan dikembalikan ke PT Cita. Ya, kita bisa berasumsi bahwasanya memang tidak ada alternatif. Syarat ini terpenuhi ya. Ini terpenuhi juga. Berarti yang tidak terpenuhi ini tidak, 1 dan 2 tidak, 3 dan 5 iya ya. Nah, kesimpulannya finance lease ya, dan dia direct finance ya. Kenapa? Karena fair value sama dengan cost. Nah, sekarang kita akan elaborasi yang nomor 4 ini di eh, tabel yang atas. Oke, sekarang kita bahas. Pertama, cara menghitung berapa present value-nya. Nah, ingat ya, rumusnya itu adalah apa? Rumusnya itu pada dasarnya kalau untuk lessor accounting, dia hanya mencari berapa lease payment sama berapa lease receivable. Normalnya lease receivable sama dengan fair value. Artinya yang menjadi lease receivable adalah 100.000. Nah, itu kalau normal ya.
Nah, kita apakah ini normal atau tidak? Nah, kita akan lihat ya. Oke, pertama, cara mencari list payment kita beranjak dari nilai wajar aset ya 100.000 ini dikurang dengan present value dari nilai residunya. Nah, kalau kita gambarkan kan seperti biasa ya. Gambar di mana ya? Ya udah deh, ini 0, ini 1, ini sampai 5 gitu ya. Maka di si apa namanya teh si residual ini ada di titik yang ke-5 ya, 5.000 gitu ya. 5.000. Nah, ini kita present value kan ke titik ke-0 ya. Nah, seperti itu. Nah, dan di sini kita kurangi. Nah, hasil present value-nya adalah 4.110. Nah, ini kita kurangi dari apa? Dari nilai wajar aset sewa saat ini. Agar apa? Kenapa harus dikurangi? Agar pada saat akhir masa sewa akan muncul 5.000 ini. Nah, kalau kita tidak kurangi, maka kita akan mengamortisasi langsung habis, tidak ada sisa lagi ya. Tidak ada sisa 5.000 lagi. Gitu ya. Pada kapan? Pada akhir tahun kelima. Pada awal tahun kelima. Karena kan ini annuity due, berarti kita tiap awal tahun 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, oke, nah kemudian dari sini kita kembali ke atas ya. Dari sini kita kurangin tuh 4.000-nya ya. Dari 100.000 dapatlah 95.000. Nah, tinggal dibagi dong dengan annuity due-nya berapa? 5 tahun dan 4%. Makanya rate-nya si lessor. Ya, sama dengan 4,6. Dapatlah hasil 27,11 ya. Nah, ini dapat list payment ya, kita kasih tahu ke si lesi. Lesinya adalah siapa? PT IVA. Nah, nanti PT IVA akan menghitung lesi accounting dan sebagainya. Nah, apakah lessor sudah cukup? Belum. Ya, kita hitung berapa list receivables. Nah, rumus list receivable adalah present value dari si list payment tadi ya ditambah dengan residual value, present value dari si residual value-nya ya. Ya udah, ini di present value dengan annuity due hasilnya 95 ya. Si present value dari residual value-nya adalah 4.000 yang atas ini ya. Tinggal ditambahin hasilnya ternyata 100.000 ya. Sehingga bisa kita katakan ini kebawahin gitu ya. Kemudian yang 410 kebawahin juga gitu ya. 100.000. Nah, kalau kayak gini terbukti artinya dari nilai wajar ke 100.000 ketika list receivable-nya kembali ke 100.000 ya. Dan kita bisa simpulkan bahwa nilai list receivable sama dengan nilai wajar ya. LR sama dengan ya fair value-nya. Kita katakan bahwa ini adalah lessor accounting yang normal ya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kayak gini gampang tinggal kebawahin aja ya 100.000-nya. Nah, cara pengaliannya juga masih sama ya dan ingat setting di awal tahun cuman periodenya ditambahin jadi ada 6 periode. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, dan ini di tanggal 1 Januari semua ya. Artinya periode ke-6 ini maksudnya adalah awal tahun ke-6 atau akhir tahun kelima, 31/12/2023. Sama ya. Nah, jadi kalau pembayaran terakhir di awal tahun ke-5. Tapi kalau periode sewanya itu sampai akhir tahun kelima gitu ya. Sehingga pada akhir tahun kelima akan muncul 5.000 ini dan 5.000 ini kita anggap sebagai 1 Januari 2024 gitu ya. Nah, oke. Nah, dari sini sama aja berarti list payment-nya 20.000 dikurang 0 karena masih awal tahun, dikurang sama dengan 20.000, 100 dikurang 20.000 sama dengan 79 dan seterusnya ya. Sampai periode kelima ya, tersisa sekian ya. Nah, di sini akan muncul 5.000-nya. Ya udah tinggal dikalikan aja 5.000 ya. Kita hitung interest revenue-nya berapa? 4% dikali dengan sisanya, saldo sisanya ya, hasilnya adalah yang ini ya. Nah, baru 5.000 dikurang 492, hasilnya adalah 4805. Ya, 4808 dikurang dan 4808 hasilnya adalah 0 ya. Nah, nanti akan seperti itu ya. Kalau udah seperti ini berarti sudah benar perhitungan kita. Nah, selanjutnya kalau pembukanya mah gampang aja, Bro. Tinggal seperti ini aja ya. Kalau pembukanya tinggal turunin 100.000 turun ke bawah. Kemudian yang payment-nya ini ya turun ke bawah cash pada list receivables. Nah, oke, kita lihat dulu yang pertama ini. Jurnal pertama list receivables pada equipment. Kenapa tidak ada sales pada COGS, Pak? Karena ini sama ya, baik itu nilai wajar sama dengan cost-nya ya. Nah, sehingga tidak perlu lagi ada sales dan COGS karena nilainya sama ya. Ya udah, langsung aja berarti
list receivables pada equipment ya. Kalau kita mau ini kan kita mau jembrengin ya, kita masukkan sales-nya berarti kan list receivable pada sales berapa? 100 ya untuk mencatat nilai wajarnya. Kemudian kan nanti ada COGS pada equipment gitu ya. Nah, tapi nilainya juga 100. Ya udah ini kita eliminasi. Yang bawah kita eliminasi, yang ini yang atas juga kita eliminasi. Sehingga hasil akhirnya adalah list receivables pada equipment. Gitu ya. Nah, itu kenapa asal muasal dari mana munculnya list receivable pada equipment. Nah, kemudian yang cash receivables-nya kita pindahkan ke bawah. Nah, barulah nanti bunga piutangnya yang ini gitu ya. Nah, ini kita jurnal ya. List receivable pada interest revenue. Nah, nanti pada tanggal satunya baru kita tinggal balik ya, cash pada list receivables berapa? 20.000 juga. Nah, gitu ya. Tapi revenue-nya sudah kita akui accrual basis ya pada akhir tahun 2019. Yang ini kita buat di 1 Januari 2020 ya, seperti itu. Nah, itu adalah konsep dari direct financing. Nah, baik untuk guaranteed maupun unguaranteed. Nah, kalau unguaranteed gimana Pak? Kalau unguaranteed sebetulnya nanti present value dari 410 ini akan dikurangi dari sales sama COGS. Hanya saja sales sama COGS-nya kan ini sudah nilainya kan sama ya, maksudnya itu 100.000 juga ya. Jadi nanti sales-nya 100.000 dikurang dengan apa? Ya tadi 4.000, yang bawah juga sama 100 kurang 4 ya. Nah, kayak gini. Ya ini kan samimawan kita coret juga bisa. Sehingga kita simpulkan bahwa meskipun unguaranteed, untuk yang direct finance list tidak perlu membuat jurnal sales dan COGS yang dikurangi dengan si residual value. Ya, artinya adalah baik guaranteed maupun unguaranteed untuk direct finance, jurnalnya sama. Ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan bahas tentang sales type list pada video selanjutnya. Terima kasih.